Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Anan di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hari ini masih masuk hari Selasa, tanggal 17 November 2020 pukul 23:25. Sebelum memasuki pergantian hari tanggal 18, sebelumnya saya mau mengucapkan happy birthday buat yang merayakan atau mungkin bertambahnya usia atau berkurangnya usia di hari ini, di tanggal 17 ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya juga ya, lalu didekatkan sama jodohnya. Cileh, amin 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 ya robbal alamin. Agak berat ya suaraku karena kondisi sekarang cuacanya gak begitu baik ya di Surabaya. Surabaya ini jarang banget hujannya, panas terus. Kemarin itu suhu di Surabaya bisa sampai 38 derajat loh. Gila, panas banget, saking panasnya itu ya di Surabaya itu. Aduh, nggak tahu ya kalau di tempatnya kalian itu udah pada hujan nggak sih? Kalau di sini tuh jarang cuy, belum hujan cuma sekali doang, udah gitu udah panas, nyengat banget gitu loh. Jadinya bikin orang ini dehidrasi terus itu juga. Makanya buat kalian-kalian yang berada di wilayah tropis, jaga kesehatan ya, jangan lupa minum vitamin dan paling utama adalah banyak-banyakin makan buah sama minum air putih biar nggak dehidrasi. Beneran, sumpah aku seharian ini udah habis minum itu berapa liter cuy, ada 5 literan, gila saking panasnya. Oke, langsung aja kita baca-bacakan cerita horor. Kali ini kita mau baca-baca cerita horor yang ada di email dan yang ada di Instagram ya, yang ada di Instagram. Coba kita cek-cek dulu di Instagram, karena ada beberapa yang kirim cerita di Instagram ya. Oke. Oh, ini nggak ada ternyata. Ntar dulu. Ini nih. Cerita pertama datang dari Mams Ramadan ya, Mams Ramadan dari Instagram yang judulnya adalah Ketempelan. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya dari Imam. Saya mau berbagi cerita horor yang pernah saya alami. Ini kejadian nyata saya. Pernah ketempelan sosok makhluk yang susah ditebak. Ini seperti ya makhluk apa. Jadi awal cerita, kejadian ini terjadi hari Kamis malam Jumat. Lupa tanggal, tahunnya 2019. Saat libur-libur cuti lebaran. Saya waktu itu tinggal di Jakarta. Hari itu saya menengok rumah saya di Cikarang yang baru diakad. Waktu itu saya sendiri mengendarai motor dari Jakarta ke Cikarang. Nengok rumah waktu itu sendiri. Merapikan rumah dan lain-lain. Dibantu tukang dan kenek orang sana. Singkat cerita, saya pulang dari Cikarang jam 10 malam. Waktu itu saya mau numpang menginap di saudara yang ada di Bekasi. Nah, singkat cerita lagi, saya pulang dari Cikarang jam 10 malam. Udah kebaca nih. Saya dari Cikarang ke Bekasi melewati daerah Gabus. Itu jalan pintas lebih cepat ke arah rumah saudara saya. Nah, waktu itu saya melewati Gabus sendiri.
Ya waktu itu sekitar jam 10:30, sepi sekali yang lewat. Sewaktu ketika hanya saya yang berjalan mengendarai daerah itu. Saya mulai merasakan hawa-hawa dingin karena banyak pepohonan, jalanan sepi juga. Ditambah melewati jalan tersebut jalannya kurang baik alias rusak. Saat saya merasakan hawa-hawa yang mengikuti saya mempercepat laju motor saya. Setelah saya sudah melewati jalan tersebut, saya merasakan leher saya terasa berat. Tidak biasanya mengendarai motor jarak jauh, saya merasakan ini. Menengok kanan kiri sakit, dan saya waktu itu sadar kalau saya ketempelan. Yakin lo kalau ketempelan. Mungkin lo salah posisi tidur jadinya leher sakit. Kayak gitu ya. Yang ada di pikiran saya coba ambil potret melalui kaca spion saya. Karena saya sering nonton channel YouTube-nya Bang Ewing HD, pernah ada kejadian ambil foto keluar sosok makhluk. Dan ternyata benar, ya aku nonton ini. Setelah saya coba foto, ternyata keluar sosok bayangan yang menyerupai bentuk manusia, tapi wajahnya hancur, anjing. Di foto terlihat bentuk rambut, mata, dan wajah yang bisa dibilang kayak hancur. Dan kesadaran saya benar, saya ketempelan setan yang mengikuti saya. Setelah foto, saya lanjut berjalan mengendarai motor ke saudara saya. Sembari di perjalanan, saya baca ayat kursi. Sampai di rumah saudara, rasa sakit leher saya malah tambah parah. Saya menceritakan kejadian ini ke saudara saya. Saudara saya menceritakan kalau daerah tersebut dulu sering jadi tempat pembuangan anak setan. Mungkin karena saya pendatang yang lewat situ, jadi mungkin setan itu menempel pada saya. Saya merasakan sakit pada leher, tidak bisa tengok kanan kiri. Selama seminggu baru sembuh. Cukup sekian Kak cerita dari saya. Mohon maaf bila kurang seram. Terima kasih, semoga sukses podcastnya Kak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba ini dia kirim foto ya. Kita cek fotonya biar jelas. Ini dia ngefotonya sambil jalan cuy, jadi agak ngeblur gitu ya. Terus nih yakin nih sosok nih. Kalau aku lihat sih ini cuma kotoran aja sih di kaca spion lu. Dan apa ya? Cuma kelihatan putih-putih aja. Ini pendapatku ya, tapi nggak tahu lagi kalau orang lain bisa ngelihat ya. Jadi kalau emang sih ya, emang di kaca spionnya itu kayak bentuk mata, hidung, tapi aku nggak ngelihat rambut, jadi kayak ngebentuk kayak kepala, dan bentuknya ini transparan, jadi ngenain baju lo gitu loh. Jadi yang aku pikirkan ini tuh bukan sosok, tapi noda di kaca gitu. Tahu kan kalau kaca sering kena tangan tuh, kena jari itu kan akhirnya nempel sidik jari gitu kan, putih-putih. Nah itu yang aku pikirkan, itu sih yang aku lihat sekarang itu kayak gitu ya. Kalau masalah leher mungkin logikanya kamu pas posisi salah tidur kali ya, jadinya sakit dibuat noleh kanan kiri gitu. Ya ini pendapat gue ya, nggak tahu lagi kalau orang lain atau mungkin yang merasakan, maksudnya yang menceritakan kisah ini tuh mengalami secara nyata. Aku juga nggak tahu. But thank you banget, nanti aku posting ini foto, aku posting di feed aku di Instagram podcast kisah horor. Nanti kalian bisa menilai apakah ini real atau halu kali ya gitu. Nanti kalian bisa komen di kolom komentar ya, karena kolom komentarku sepi cuy. Ngefollow aja tapi nggak pernah komen. Feed aku kan berasa kayak sayur tanpa garam gitu, anyep. Anyep banget gitu loh. Aduh anjir lah. Oke, thank you Imam buat ceritanya. Nanti aku posting di feed aku. Tapi kalau kita lihat secara dekat itu emang kelihatan kayak sidik jari. Tapi kalau dilihat secara jauh gini,
Itu kelihatan kayak sosok gitu deh. Oke, thank you Himam. Serem, agak kurang greget gitu ya. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya datang dari email. Oke. Ini dia kirim berapa kali sih? Ntar dulu, ini oh ini dia udah kirim. Si Asep ini udah kirim. Asep emang kemarin yang kirim Asep ya? Bukan. Ntar dulu, aku ingat-ingat dulu, kayaknya bukan Asep. Yang kirim kemarin siapa? Asep ya? Nggak tahu lah. Oke, lanjut kita ke cerita berikutnya. Next. Jadi ini agak lemot ya laptop aku. Maklum, ini podcast aku itu kita recordnya itu otodidak. Jadi aku tuh ngerecordnya itu langsung pakai handphone, pakai media handphone, nggak pakai audio apapun, nggak pakai mikrofon, langsung aja pakai mikrofonnya HP. Lalu ini back songnya ini kalau kalian tahu ini dari laptop cuy. Jadi aku rekam gitu loh. Jadi kan kelihatan kayak podcaster miskin. podcaster miskin. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kalian terhibur nggak sih? Yang penting kan kalian bisa terhibur dengan podcast aku gitu loh ya. Oh ini udah, belum aku pindahin ini, belum aku mark. Ntar dulu. Ini udah. Ini udah. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke. Kejadian ini ku alami sudah sangat lama. Pada saat itu aku baru kelas 5 SD. Sekarang 11 SMA. Ya, aku masih ingat kami sekeluarga kedatangan tamu dari Thailand. Oh, sorry kap, ya kan? Terus kalau yang mukbang itu ngomongnya, apa ya? Gitu-gitulah. Yang operasinya itu paling the best banget. Operasi kelamin maksudnya. Oke. Soalnya adik kakekku yang perempuan tinggal di Thailand bersama keluarganya. Jadi kembali ke Indonesia lah, jenguk saudaranya gitu. Mek Mariam, adik kakekku, mempunyai cucu perempuan bernama Bok. B-O-O-K. Buku ya, bahasa Inggrisnya. Tapi ini namanya Bok. Bacanya gimana? Bok gitu ya. Keturunan Thailand kali ya. Maklum ayahnya orang Thailand dan ibunya anak dari Nek Mariam. Malam harinya aku bicara dengannya. Aku tulis ke bahasa Indonesia saja ya, soalnya aku ngomong bahasa Inggris dengannya. Oke, tahu aja kalau bahasa Inggrisku tuh cetek banget, goblok gitu loh. Oke, kita bacakan percakapannya. Buk, kamu kelas berapa? Tanyaku. Sama kayak kamu, 5 SD. Kamu punya kakak atau adik gak? Tanyaku lagi. Dulunya punya, kata Buk. Maksudnya? Tanyaku penasaran. Lalu Buk menjelaskan. Aku punya seorang kakak bernama Pon. Tapi dia sudah meninggal tertabrak mobil. Jawabnya dengan ekspresi sedih. Maaf ya, bukan maksudku mengingatkanmu dengan kakakmu, kataku menyesal dengan perkataanku. Sudahlah, tak apa. Aku tidur dulu ya, jawab Buk. Aku pun mengiyakan dan bergegas menuju ke dapur untuk minum.
Saat ku berada di dapur, tiba-tiba lampunya mati. Pakai mati segala, kataku kesal. Aku pun mengambil lilin di rak piring, tetapi angin entah dari mana datang. Tirai jendela dapur sampai terlepas semua. Jantungku dak-dik-duk. Ada apa ini? Tiba-tiba, aku mendengar suara menangis di balik rak piring. Siapa itu? Tanyaku. Dan aku pun melangkah ke rak piring dan mulai melihat ke belakangnya. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Mungkin hanya Fata Morgana, aku saja, pikirku. Anjay, kelas 5 SD tahu aja Fata Morgana. Bilang aja halu gitu aja deh. Tiba-tiba lewatlah wanita berbaju merah, berambut panjang di luar. Aku melihatnya jelas sekali dari jendela. Aku keluar rumah dan betapa terkejutnya aku di atas pohon mangga terlihat wanita muda bermuka buruk sedang menggantung tepat di atas kepalaku. Anjir. Pohon mangga identik ya. Darah segar mengalir dari mulutnya. Pon! Tiba-tiba ada suara di belakangku. Buk! Kataku. Pon! Buk. Kalau digabungin jadi satu, Pon buk. Buku telepon. Anjir. Pon buk. Kok gak kepikiran ya? Mungkin orang tuanya ini mengambil nama dari kata-kata buku telepon. Ada sejarah kali ya buku telepon, phone book ya. Aneh. Buk datang memelukku. Kumohon Bismi bertemanlah dengannya. Maksudnya, kataku. Sejak malam itu aku mulai tidak takut lagi dengan Pon. Kira-kira 1 minggu lebih Buk di rumahku. Saat Buk pulang ke Thailand, Pon pun sepertinya ikut pulang juga. Baguslah, hantu Thailand yang dibawa pulang ke rumahku sudah pergi. Oke, dari Bismi ya. Pon, Buk. Jadi nama kakaknya Pon, nama adiknya Buk. Tulisannya itu BOOK, Buk, Buk, ya Buk. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan buku ya, artinya buku. Tapi aku nggak ngerti ya pembacaannya itu kayak gimana ya, Buk atau Bok atau Bo atau gimana ya, Buk, Buk, Bok, Buk, Bok, nggak tahu lah. Tapi yang jadi aneh ini nama kakaknya Pon. Kalau digabungin kan Pon Book, buku telepon. Nah, ini udah jelas kalau orang Thailand itu suka ngasih namanya itu yang berkaitan dengan ada kaitan satu kata ya. Walaupun itu kakak adik itu mungkin dibikin berkaitan satu kata gitu. Biar kita tuh orang tuanya tuh nggak bingung gitu loh manggilnya ya. Biar nggak lupa manggilnya kayak gitu mungkin ya. Lucu. Tapi ya oke lah. Tapi ya jelas ya. Setannya kok merinding anjir, udah mau masuk jam 12. Hantunya Thailand itu lumayan serem-serem cuy. Ya serem banget lah. Cerita-ceritanya film Thailand itu kalau horornya itu istilahnya horor Asianya, horor Asia itu yang paling the best itu Thailand kalau menurutku. Thailand the best banget, ngagetin. Tapi ada juga yang komedi, ada juga yang bikin ya serem banget. Yang paling aku inget itu film Thailand yang horor itu yang film jadul. Itu yang judulnya Nang Na. Aku nggak ngerti ya ini Nang Na itu kayak gimana. Nang Na itu sejenis kuntilanak atau kayak gimana. Mungkin kalau di Indo itu bisa jadi kuntilanak, bisa jadi kuyang ya. Karena ini ceritanya kalau Nang Na itu adalah seorang ibu yang belum meninggal pada saat hamil tua gitu. Jadi belum sempat
melahirkan anaknya gitu. Tapi nanti kalau sudah tahu ininya, wujudnya, itu bisa menjadi kayak kuyang gitu modelnya. Kalau kalian pernah lihat itu film Nang Nak itu ya, yang versi old, maksudnya yang versi film jadulnya itu kayak gitu. Itu lumayan serem deh ceritanya, horor banget. Terus ada lagi yang film horor komedi itu aku lupa judulnya, tapi itu filmnya yang menceritakan, gak salah itu 5 pemuda yang dia tuh selalu ketemu hantu gitu loh. Dan ini filmnya kayak series ya, kayak series gitu ceritanya itu. Itu bikin serem tapi lucu juga. Jadi lucunya dapat, seremnya dapat gitu loh. Nyambung gitu loh. Ibaratnya ceritanya tuh nyambung, gak kayak film-film Indo zaman sekarang yang ya zaman-zaman dulu itu yang film horor komedinya itu kayaknya nggak nyambung banget dan terlalu memaksa. Ya nggak sih menurut kalian tuh? Maksa banget gitu loh. Itu. Kalau yang versi ada lagi Shooter gak salah ya, Shooter yang film Thailand yang dia itu nggak salah cewek dari si fotografer dan pokoknya tuh si hantu itu tuh kayak ngegendong terus di punggungnya si hantu fotografernya itu, jadi bisa kelihatannya tuh lewat foto gitu. Itu serem banget sumpah aku ngeliatnya. Tapi aku sekarang udah jarang nonton film-film horor Thailand ya. Kebanyakan paling sering itu aku nonton yang barat-barat ya, yang Hollywood ya. Dan yang paling seneng itu adalah film yang biasanya yang based of true story. Itu keren banget. Aku paling pasti nggak bakalan ketinggalan kalau nonton film itu, seperti kayak Conjuring itu kan kebanyakan based of true story. Terus apalagi ya, Conjuring, Annabelle itu juga true story. Itu apa, The Exorcism of Emily Rose itu, dan masih banyak lagi lah itu. Oke, itu mungkin bisa jadi list tontonan kalian ya. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya ya, cerita terakhir ini datang dari, ya tidak disebutkan namanya. Oke, langsung aja. Halo Kak Ana, halo juga. Aku mau cerita nih. Jadi kejadian ini dialami oleh satu teman saya yang bernama Rian. Bentar dulu. Kayaknya aku pernah baca nih. Oh enggak. Oke, lanjut ya. Nah, teman saya Rian ini berprofesi sebagai perawat laki-laki yang mendapat giliran tugas jaga malam di Rumah Sakit Umum Daerah Makassar. Ya, RSUD Makassar. Clue, RSUD Makassar. Apa itu? Aku bolak-balik ke Makassar tapi nggak tahu nama rumah sakit umumnya di sana ya. Kemarin habis dari Makassar aku cuy. Kita nggak kopdar di Makassar. Saya biasanya ngopi di Losari sana. Oke, lanjut. Tanpa basa-basi langsung aja ya. Oke. Saat itu sekitar jam 11 malam, teman saya Rian biasanya keliling dari kamar ke kamar pasien untuk mengecek apakah pasien dalam kondisi stabil dan membuat laporan untuk diajukan ke dokter keesokan harinya. Hampir seluruh pasien di kamar lantai 1 tertidur pulas. Setelah menyelesaikan laporannya untuk pasien di lantai 1, teman saya Rian berjalan menuju lift ke lantai 2 untuk memeriksa pasien di sana. Dalam perjalanan menuju ke lift, Rian bertemu dengan perawat laki-laki yang sedang mendorong troli makanan. Perawat RSUD Makassar tersebut entah kenapa berjalan pelan sekali. Rian berusaha mendekati perawat tersebut. Wah, lumayan ada temannya, pikir teman saya Rian. Halo mas, mau kemana? Kok dorong troli makanan? Bukannya jam makan pasien udah lewat dari beberapa jam yang lalu ya mas? Sapa Rian.
Namun, entah mendengar atau tidak, perawat asing ini hanya mengarahkan pandangan ke depan sambil sedikit memberikan senyum dan bergerak melangkah perlahan sekali. Anjir, serem ini mah kalau ketemu setan di rumah sakit. Berkali-kali teman saya berusaha mengajak perawat ini bicara, tapi tidak digubris. Oke lah, saya duluan saja ya. Saya buru-buru, selamat bertugas. Dengan agak kesal, Rian berkata demikian. Saat tanpa sengaja mata Rian melirik ke kaca jendela di ruangan yang mereka lewati. Betapa kagetnya teman saya saat menemukan bahwa hanya bayangan dia saja yang terpantul di cermin tersebut. Rian pun kaget dan berusaha menutupi kepanikannya. Kalau setan ini tahu bahwa aku menyadari siapa dia sebenarnya, mungkin aku bisa dicekiknya di sini, pikir teman saya waktu itu. Dan dengan gerakan yang santai dan seolah tidak terjadi apa-apa, Rian berjalan cepat sambil berpamitan ke perawat asing tadi. Rian ingin lari, namun sendi-sendi di lututnya terasa ngilu. Rian seperti merasakan perawat tadi mengejarnya di belakang. Anjir. Namun tak punya keberanian untuk menoleh. Dan yang membuatnya semakin merasa takut adalah suara roda troli yang semakin lama semakin keras. Sepertinya perawat tadi tepat berada dekat di belakang Rian. Dengan gugup dan gemetar berkali-kali, dia memencet tombol lift. Setiap kali tombol lift dipencet, semakin dekat pula suara roda troli makanan itu di telinganya. Rian mengambur ke dalam lift dan langsung memencet tombol naik saat pintu lift terbuka. Dan di saat pintu lift hampir tertutup, kurang lebih masih terbuka 3 cm, teman saya berusaha mengintip dari dalam untuk melihat apakah yang tadi dialaminya nyata atau halusinasi. Anjir, pakai dilihat segala. Rian pun langsung tak sadarkan diri saat menemukan sepasang mata besar namun berjejer ke atas. Anjir, jejer. Juga sedang mengintip ke dalam. Keesokan harinya teman saya Rian minta segera dipindah tugaskan dari RSUD tersebut ke RSUD lainnya. Oke. Thank you ceritanya. Gila ini mah keren. Nggak bisa ngebayangin ya kalau cerita horor yang ada di rumah sakit itu kayak gimana ya. Sumpah. Kalau maksudnya tuh kita tuh nggak bisa ngebayangin para perawat, para dokter malam ataupun mungkin petugas medis lainnya yang berjaga tengah malam gitu ya, shift malam gitu. Itu aduh pasti bakal ngeberaniin buat ngumpulin keberanian mereka itu loh. Terutama nih ya yang jaga di ruang jenazah. Gila. Itu harus butuh keberanian ekstra untuk menjaga ruangan tersebut ya. Karena memang ruangan tersebut itu memang harus dijaga karena banyak banget jenazah-jenazah, takutnya kan dicuri karena jenazah itu kan juga bisa dimanfaatkan seperti maksudnya masih bisa dicuri seperti organ-organ tubuhnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu ya. Karena dulu tuh pernah ada suatu kejadian. Ini ya sebenarnya kejadian sedih ya, kejadian sedih dari pengalamanku. Jadi kakak aku yang nomor 4 itu tahun 2019 bulan Maret kemarin meninggal karena sakit di salah satu rumah sakit umum RSUD, rumah sakit umum daerah di kota Surabaya. Ya, bisa disebut rumah sakit Dr. Sutomo. Kalau kalian tahu rumah RSUD Dr. Sutomo itu pasti tahu lah sejarah-sejarahnya, keangkerannya itu kayak gimana dan ramenya dan besarnya itu rumah sakit kayak gimana ya. Nah itu. Jadi singkat cerita, waktu itu jenazah kakakku ini agak susah ya untuk mengurus surat kematiannya. Karena waktu itu
kakaknya, kartu keluarganya itu ikut di kartu keluarga Jogja. Tapi waktu itu dia meninggalnya di Surabaya. Jadi kita membutuhkan surat kematiannya untuk segera dimakamkan gitu kan, berita acaranya kayak gitu. Nah, ini tuh susah banget gitu loh untuk mengurusnya. Di satu sisi lain juga BPJS-nya itu lama nggak dibayar gitu. Ya, mungkin karena kakakku ini kan sebenarnya kan bapakku tuh kan orang Jogja ya, tapi kita tuh semua tuh sekarang berdomisili di Surabaya semua. Dari lahir aku di Surabaya juga. Jadi kakak-kakakku lahir di Surabaya karena waktu itu ayahku dulu dinasnya di Surabaya gitu. Terus rumah di Jogja itu kosong, jadinya kakakku tuh menempati di sana sambil memperbaiki ekonomi, karena memang kalau di Jogja itu segala kebutuhan itu terkecukupi, apalagi ada sawah gitu kan, jadi bisa memanfaatkan gitu. Nah, singkat cerita kakaknya kartu keluarganya itu ikut kartu keluarga di Jogja, sedangkan waktu itu kakakku meninggal di rumah sakit Surabaya. Jadi mau nggak mau harus menunggu dari BPJS, keterangan dari BPJS di kota Jogja gitu, supaya bisa untuk membuatkan surat kematiannya gitu. Nah, kakakku ini belum bisa pulang selama kurang lebih 3-4 jam. Jadi posisi kondisinya itu kakakku tuh udah meninggal dan tidak bisa pulang selama 3-4 jam gitu loh. Sedangkan kalau menurut syariat Islam kan harus segera dimakamkan gitu ya. Nah, waktu itu aku ngejaga standby di ruang jenazah sama keponakanku nih gitu. Jadi kakak-kakakku yang lain ngurusin masalah administrasinya gitu. Jadi aku standby di ruang jenazah. Kalau nggak itu aku ingetnya itu sekitar jam 10, jam 11 malam. Karena waktu itu kakakku dimakaminya itu sekitar hampir subuh lah dimakaminya. Nah, aku standby di sana. Kondisinya itu terang, ruang jenazahnya itu terang banget lah, terang. Tapi sepi gitu, hanya ada aku sama keponakanku yang duduk di depan ruang jenazah, sedangkan penjaganya itu ada di pos seberang gitu. Jadi ini ruang jenazah, ini tempat ambulansnya. Nah, di sini ada ruangan kayak pos gitu, pos jaga. Nah, yang ngejaga itu di situ gitu. Nah, kita tuh duduk di situ sambil nunggu kabar gitu. Jadi kalau ada WA masuk, oke, langsung kita uruskan dan segera dipulangkan gitu jenazahnya. Nah, pada saat itu ini adikku, ponakanku, kebetulan tuh dia masih SMP ya. Masih SMP kelas 2 gitu. Nah, dia tuh agak sensitif gitu loh, penglihatannya agak sensitif. Jadi pas dia itu duduk-duduk sama aku, dia kan lagi main HP gitu kan, sedangkan aku juga masih berkabung gitu kan, masih ya agak-agak sedikit ngelamun. Terus tiba-tiba aku kayak dicubit gitu tanganku sama adekku. "Mbak, jangan ngelamun," gitu. "Ah, kenapa?" aku bilang gitu kan. "Pokoknya jangan ngelamun di sini," gitu. Oke, gitu. Terus, nah, si adekku tuh masih main gadget, tapi agak sedikit kayak gugup gitu, agak takut gimana gitu, tapi ya gitu, pokoknya menyibukkan diri gitu. Terus 3 menit kemudian dia kayak nyenggol aku, ayo balik ke depan yuk gitu. Terus aku bilang, jangan dulu, ini harus nunggu, soalnya ini harus segera dibawa pulang gitu, harus dimakamin. Pokoknya ayo balik yuk, kalau nggak gitu antarin aku ke depan, terus Mbak Ana balik lagi aja ke sini gitu. Aku kan mikir, gila, masa iya aku balik lagi gitu kan, riwa-riwa, apalagi jalan ke depannya itu jauh banget gitu loh. Jadi ruang jenazahnya itu ada di belakang gitu, kalau ke depannya tuh jauh banget gitu. Aku malas gitu, mager kan. Alah, ntar lah di sini, bentar lagi juga udah balik gitu. Aku ngomong gitu. Terus tetap dia tuh kayak pandangannya tuh di bawah main HP gitu kan. Tapi nggak fokus main HP-nya gitu. Dia buka-buka Instagram gitu, nggak fokus. Terus aku tanya, kenapa sih kamu itu? Kamu tahu nggak, di pintu sebelah kananmu itu ada orang nggak pakai baju, cowok,
kepalanya dijahit. Pokoknya dia tuh kayak ngelihat sosok orang orang yang habis kecelakaan gitu loh. Tapi anjir, merinding cuy. Jadi tuh dia ngelihat sosok makhluk bentuknya lelaki, nggak pakai baju, jadi kelihatan tititnya gitu ya, kelihatan titnya. gue gak kepikiran waktu itu mau nanya tititnya gede apa kecil gitu kan, nggak kepikiran gitu loh, masih ngeblank gitu kan, soalnya masih berkabung. Aku ngeliat cowok tuh, aduh kepalanya hancur cuy, terus banyak banget jahitannya. Habis itu dia lagi berdiri ngadep ke kita di samping pintu, buruan ayo pulang, dia bilang kayak gitu. Halu, dia bilang gitu. Beneran, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang udah main HP dulu aja lah, bentar lagi aku bilang gitu kan. Habis itu dia fokus main HP lagi. Gak lama kemudian dia ngelihat sosok lagi, dan ini sosoknya beda. Sosoknya adalah sosok perempuan yang rambutnya panjang, mukanya hancur sebelah, memakai baju kayak katanya sih pakai celana pendek, kaosnya kaos oblong putih penuh darah gitu. Dan itu posisinya ada pas di depan kita, hadap-hadapan dengan jarak sekitar 1 meteran di depan kita. Dan itu langsung dia pergi, ngelancong, lari, kebirit-birit, nggak teriak gak apa, pokoknya lari gitu aja. Aku ditinggalkan, anjir banget gitu loh. Dan posisinya aku di situ sendirian. Tapi untungnya pas dia lari langsung kakakku datang dan segera ngebawa jenazah kakakku tuh pulang gitu untuk segera dimakamkan kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh yang sosok yang udah meninggal itu bukan berarti dia menjadi hantu, tapi ya memang itu adalah sosok jin horin yang pada saat itu menyerupai orang yang sudah meninggal, yang tugasnya untuk menggoda iman kita gitu loh. Betul nggak? Kalau aku salah sih nggak tahu juga sih. Nggak serem sih ceritaku, tapi ya bagiku tuh serem banget sih. Oke, thank you banget buat ceritanya. Ada sudah 3 cerita yang aku bacain. Ada dari Imam, ada juga dari cerita dari si itu tadi yang menceritakan tentang pengalaman saudaranya yang dari Thailand. Lalu ada lagi cerita dari temannya si Rian ini yang menceritakan tentang pengalaman si Mas Rian diganggu sama hantu di rumah sakit daerah di Makassar. Okay? Thank you banget, dan thank you juga buat yang sudah ngedengerin podcast kisah horor, yang selalu stay tune di podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow di Spotify agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru ya. Dan jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman dari kakak, adik, teman, saudara, ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, dan atau tetangga sekaligus, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Pantengin cerita-cerita episode berikutnya dan selamat malam.